Baik, selamat sore kepada Ibu dosen. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT untuk remedial mini riset kami. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Friska Isabella Siaan, dan teman-teman saya. Saya Rinjananda Sihan. Saya Taufik. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materinya mengenai tata nama atau nomenklatur. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, terutama dalam hal tumbuhan. Diperkirakan terdapat sekitar 20.000 jenis tumbuhan tinggi berbunga di Indonesia dan laporan terbaru bahkan menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan jenis tumbuhan dan jamur di Indonesia mencapai 31.750. Semua jenis tumbuhan dan jamur ini telah diberi nama ilmiah yang diatur oleh aturan internasional, seperti yang tercantum dalam International Code of Nomenclature for Alga, Fungi, and Plants, atau dikenal sebagai Shenzhen Code. Penamaan ilmiah tumbuhan spermatopita seperti halnya kelompok tumbuhan lainnya. Sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena menjadi pintu gerbang untuk memahami dan berkomunikasi tentang berbagai makhluk hidup. Nama ilmiah tumbuhan bertujuan untuk memberikan referensi yang universal, presisi, dan stabil sehingga memudahkan dalam komunikasi ilmiah dan penelusuran pustaka secara akurat dalam kegiatan penelitian. Sebagai contoh, meskipun nama-nama lokal seperti Gelinggan, Galuga, Kesumba, atau pacar keling digunakan untuk merujuk pada jenis tumbuhan tertentu seperti Bixa orellana L. Namun, penamaan ilmiah yang konsisten dan diterima secara internasional seperti Bixa orellana L meminimalisir kebingungan dan kekacauan dalam komunikasi ilmiah. Tidak hanya itu, namun penamaan ilmiah juga dinamis dan mengikuti perkembangan ilmiah terbaru. Perubahan konsep tentang suatu jenis atau suku tumbuhan dapat mengakibatkan perubahan nama ilmiahnya. Sebagai contoh, pemisahan marga bambu nastus berdasarkan bukti molekuler baru menghasilkan perubahan nama jenis tumbuhan Nastus schmittsi menjadi Clothamnus schmidtsi. Hal ini menunjukkan pentingnya validasi nama ilmiah tumbuhan secara teratur untuk menjaga keakuratan dan kekinian informasi dalam komunikasi ilmiah. Dengan demikian, penamaan ilmiah tumbuhan spermatopita tidak hanya menjadi representasi yang tepat dalam taksonomi dan klasifikasi tumbuhan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memfasilitasi komunikasi ilmiah yang akurat dan efektif di antara komunitas ilmiah global. Next. Next. Adapun tujuan kami yaitu satu, mengetahui pentingnya penamaan nama ilmiah tumbuhan spermatopita untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan secara akurat dan konsisten. Yang kedua, memahami dampak penamaan nama ilmiah yang konsisten dan diterima secara internasional terhadap komunikasi ilmiah yang presisi dan jelas di antara komunitas ilmiah global. Lalu tujuan yang ketiga, mengidentifikasi penamaan nama ilmiah tumbuhan melalui tropikos dan IPNIA. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erinja.
Pembelajaran tentang penamaan nama ilmiah tumbuhan Spermatophyta dengan menggunakan IPNI dan Tropicus memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama-tama, siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan sumber daya informasi ilmiah terkini dalam taksonomi tumbuhan. IPNI atau International Plant Names Index dan Tropicus atau Tropicus adalah dua platform penting yang digunakan oleh ilmuwan dan peneliti untuk mengakses informasi nama ilmiah tumbuhan secara global. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Setiap jenis tumbuhan telah dikelompokkan atau diklasifikasikan secara ilmiah ke dalam suatu tingkatan atau taksa, mengikuti hierarki untuk memudahkan dalam mempelajari tumbuhan dan juga makhluk hidup lainnya. Nama ilmiah merupakan kunci untuk membuka informasi suatu taksa yang dituju. Penamaan ilmiah tumbuhan bertujuan untuk menyediakan referensi dan memfasilitasi komunikasi ilmiah mengenai tumbuhan di seluruh dunia. Portal Tropicus dapat digunakan untuk menelusuri nama ilmiah ataupun nama lokal suatu tumbuhan. Portal Tropicus memberikan kode-kode tertentu dalam menentukan status setiap nama jenisnya. Kode tersebut tidak selalu ilmiah yang ditelusuri. Kode tersebut antara lain, yang pertama tanda seru atau tunggal, yang berarti legitimate atau nama Latin ilmiah yang sah atau diterima, atau accepted. Yang kedua tanda seru ganda, yang berarti nomen conservendum atau bahasa Latin, atau nama ilmiah tersebut dikonservasi, atau nama ilmiah memiliki perlindungan tata nama spesifik. Ketiga, tanda bintang tunggal, yang berarti illegitimate atau nama ilmiah yang tidak sah, yang ada tidak sah. Atau tanda kemudian ada bintang ganda yang berarti invalid atau nama ilmiah yang ada cacat secara taksonomi. Dan yang terakhir tanda bintang 3 yang berarti nama nomen regiciendum atau bahasa Latin atau nama ilmiah yang tolak. IPNI atau International Plant Names Index. Contohnya adalah sebuah portal daring yang memberikan informasi tata nama untuk nama-nama ilmiah tumbuhan berpenduduk. Portal ini menyediakan informasi mengenai sejarah perubahan nama suku, marga, jenis, atau takson di bawahnya. Informasi suku pada portal ini dicatat berdasarkan publikasi yang tersedia atau terlihat dalam ikon huruf I. Portal ini juga tidak memberikan informasi mengenai nama jenis yang diterima atau accepted. Status accepted suatu nama jenis selanjutnya dapat dilihat dalam tautan menuju portal yang diberikan oleh portal ini. Kemudian ada kerangka berpikir. Dikenal sebagai sumber akses botani dan taksonomi tumbuhan, Tropicus dan IPNI menyediakan informasi taksonomi tumbuhan yang akurat dan konsisten serta mendorong penggunaan nama-nama tumbuhan yang sah secara ilmiah. Tropicus dan IPNI bekerja sama untuk mengintegrasikan data mereka untuk memberikan informasi taksonomi yang lebih lengkap dan akurat, yang penting bagi peneliti, ahli botani, dan pecinta tumbuhan. Kerjasama ini juga mendukung peneliti botani, konservasi tumbuhan, dan pertukaran informasi ilmiah di seluruh dunia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun tempat lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan dengan kode pos 20221. Alat yang dipakai dalam penelitian yang pertama laptop, yang kedua kertas HVS, ketiga penggaris, dan terakhir alat tulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi literatur. Studi literatur adalah proses peneliti secara menyeluruh literatur yang terkait dengan topik atau masalah penelitian. Ini melibatkan pencarian, pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi dari berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya. Tujuan utama dari studi literatur adalah untuk menganalisis peneliti yang menulis tentang subjek yang diteliti. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Erinca telah menjelaskannya. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Saudara Taufik dipersilakan. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan.
Jenis tumbuhan yang pertama yaitu sirsak atau Annona muricata. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Annona muricata ditemukan pertama kali pada 1753 oleh L dan M. Gomez. Jenis tumbuhan yang kedua yaitu daun salam atau Syzygium poyanthum. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Syzygium polyanthum ditemukan pertama kali pada 1843 oleh Waugh. Jenis tumbuhan ketiga yaitu jahe merah atau Zingiber officinale. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Zingiber officinale ditemukan pertama kali pada 1807 oleh Roscoe. Jenis tumbuhan keempat yaitu daun kelor atau Moringa olivera. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Moringa olivera ditemukan pertama kali pada 1785 oleh Lam J. Lamarck dan al. Jenis tumbuhan kelima yaitu Muntingia calabura. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Muntingia calabura ditemukan pertama kali pada 1753 oleh L. Jenis tumbuhan yang keenam yaitu jeruk nipis. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Citrus aurantifolia ditemukan pertama kali pada 1913 oleh Swingle. Jenis tumbuhan ketujuh yaitu mengkudu. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Morinda citrifolia ditemukan pertama kali pada 1753 oleh Linnaeus. Jenis tumbuhan ke-8 yaitu kelapa. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Cocos nucifera ditemukan pertama kali pada 1753 oleh Linnaeus. Jenis tumbuhan ke-9 yaitu kunyit. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Curcuma longa ditemukan pertama kali pada 1753 oleh Linnaeus. Jenis tumbuhan ke-10 yaitu bawang putih. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Allium sativum ditemukan pertama kali pada 1753 oleh Linnaeus. Jenis tumbuhan ke-11 yaitu bawang dayak. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Eleutherin bulbosa ditemukan pertama kali pada 1918 oleh Ignaz Urban. Jenis tumbuhan ke-12 yaitu ubi ungu. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Hippomea batatas ditemukan pertama kali pada 1791 oleh Lam. Jenis tumbuhan ke-13 yaitu serai atau Cymbopogon citratus. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Cymbopogon citratus ditemukan pertama kali pada 1906 oleh Staff. Jenis tumbuhan ke-14 alpukat. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Persea americana ditemukan pertama kali pada 1768 oleh Mill. Jenis tumbuhan terakhir yaitu wortel. Berdasarkan nama Latin dari Tropicus dan Ibni, Daucus carota ditemukan pertama kali pada 1753 oleh L. Selanjutnya penutup akan dibacakan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penutup yang terdiri dari kesimpulan. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu penamaan ilmiah tumbuhan seperti yang terjadi pada tumbuhan spermatopita memberikan identitas yang jelas dan konsisten untuk berbagai jenis tumbuhan. Hal ini mendukung identifikasi yang akurat, memperkuat integritas penelitian ilmiah, memperkaya pemahaman tentang evolusi tumbuhan, mendukung konservasi keanekaragaman hayati,
serta memfasilitasi komunikasi internasional di antara para ahli tumbuhan. Yang kedua, penamaan ilmiah yang konsisten dan diterima secara internasional memastikan komunikasi ilmiah yang jelas dan presisi di antara komunitas ilmiah global. Dengan sistem penamaan yang seragam untuk spesies tumbuhan dan hewan di seluruh dunia. Kebingungan akibat variasi nama lokal dan bahasa dapat dihindari, memungkinkan kolaborasi lintas batas tanpa hambatan. Hal ini juga memungkinkan penggabungan data dari berbagai sumber dengan mudah dan memperkuat validitas temuan ilmiah dan mendukung kemajuan pengetahuan secara keseluruhan. Kesimpulan 3, Tropicus dan IPNI adalah dua sumber utama yang digunakan untuk mengidentifikasi penamaan nama ilmiah tumbuhan. Tropicus yang dikelola oleh Missouri Botanical Garden adalah basis data taksonomi tumbuhan yang komprehensif dan terkemuka di dunia. Ini menyediakan akses ke informasi tentang tumbuhan, tentang nama ilmiah, sinonim, distribusi geografis, dan literatur yang terkait dengan berbagai spesies tumbuhan. Sementara itu, IPNI atau International Plant Names Index adalah indeks global yang menyediakan informasi tentang nama-nama ilmiah tumbuhan, termasuk penulis yang menerbitkan nama tersebut, dan referensi publikasi asalnya. Melalui kedua sumber ini, para ilmuwan, peneliti, dan pengamat alam dapat mengakses dan memverifikasi penamaan ilmiah tumbuhan dan memastikan konsistensi serta akurasi dalam penelitian identifikasi dan dokumentasi spesies tumbuhan di seluruh dunia. Sekian kesimpulannya, berikut daftar pustaka dan lampiran dalam pengerjaan kami. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami mengenai nomenklatur atau tata nama ilmiah. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan materi, kami meminta maaf. Terima kasih.